Guntur sangat dahsyat, dan di bawah pemboman seperti itu, pemimpin Sekte Jiwa Merah tidak bertahan lama. Dia segera pingsan, dan kesombongan yang meningkatkan kekuatan tempurnya juga menghilang. Tuan Sekte Guru. Melihat guru sekte seperti ini, semua orang di Sekte Jiwa Merah menunjukkan niat membunuh mereka dan melancarkan serangan terhadap Chu Feng. Banyak dewa sejati berada pada puncaknya, dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Tapi Chu Feng bahkan tidak bergerak. Hanya dengan pandangan sekilas, seekor naga petir tersapu. Dewa sejati berada pada puncaknya, rentan terhadap satu pukulan, dan dia tiba-tiba mulai menangis. Tidak hanya orang-orang dari Sekte Jiwa Merah, tetapi semua orang kuat kuno kecuali Zhao Laoba diliputi oleh Guntur. Namun, satu-satunya yang meratap adalah orang-orang dari Sekte Jiwa Merah. Topi bambu mereka terbalik, memperlihatkan wajah mereka yang tidak sedap dipandang. Mereka semua menyeringai, dan meskipun berteriak, mereka terlihat sedikit ngeri. Segera, semua orang di Sekte Jiwa Merah, sama seperti pemimpin sekte mereka, mati di tanah seperti anjing mati. Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan berhasil menghilangkan aura merah dari tubuh mereka. Setelah ditarik, api merah jatuh di platform tinggi, dan kemudian didistribusikan dari platform tinggi ke Chu Feng dan junior lainnya. Tentu saja, Chu Feng memperoleh aura merah dalam jumlah terbesar. Tapi melihat Chu Feng, ekspresi semua orang berubah, dan mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Meskipun aura merah tidak bisa diserahkan kepada Chu Feng untuk didistribusikan. Namun di antara orang-orang kuat dari zaman kuno, bukan hanya aura merah yang diambil Chu Feng. Ada banyak benda yang tergantung di depan Chu Feng, termasuk tidak hanya tas Qian Kun, tetapi juga harta karun lainnya dan bahkan beberapa senjata dewa. Sebagian besar senjata ajaib berasal dari Sekte Jiwa Merah, termasuk pedang senjata ajaib dari pemimpin Sekte Jiwa Merah, yang juga ada di depan Chu Feng. Tapi tas alam semesta tidak hanya berasal dari Sekte Jiwa Merah. Beberapa tas alam semesta milik orang kuat kuno lainnya juga diambil oleh Chu Feng. Chu Feng, apa yang akan kamu lakukan? Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah bertanya dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu. Merampok barang-barang Sekte Jiwa Merah darimu. Chu Feng berbicara dengan tenang, tidak merasa bahwa dia salah sama sekali. Kompetisi ini hanya untuk menjarah kesombongan, bagaimana kamu bisa merampok harta orang lain? Tanya tuan muda dari Sekte Jiwa Merah. Saya baru saja menjarahnya, apa yang bisa saya lakukan? Tanya Chu Feng. Kamu, melihat kebenaran Chu Feng, tuan muda dari Sekte Jiwa Merah menggigil karena marah. Berhentilah menggonggong seperti anjing. Saya benar-benar mengira saya adalah seekor anjing. Saya bersembunyi di balik penghalang dan terus menggonggong. Bukan karena itu. Barrier, apakah kamu berani berteriak? Chu Feng meliriknya dengan jijik dan mengabaikannya. Kakeknya juga. Aku sendiri yang pingsan, apalagi dia. Faktanya, jika bukan karena penghalang di zaman para dewa yang melindungi hidupnya, Chu Feng akan langsung membunuh orang dan membungkam mereka. Alam dewa, jika Anda meninggalkan tempat ini, Anda pasti akan mendapat masalah di masa depan. Tapi bagaimanapun juga, kita sudah menyelesaikan dendamnya, jadi sebaiknya kita menyelesaikannya sampai akhir, dan mari kita bicarakan sisanya nanti. Teman kecil, orang-orang dari Sekte Jiwa Merah benar-benar pantas mati. Tidak ada salahnya meminta mereka menyerahkan sesuatu kepadamu. Tapi kami tidak punya permusuhan atau permusuhan denganmu, dengan senyum canggung. Oh, jangan katakan itu. Saya, Chu Feng, selalu jelas tentang dendam dan keluhan dalam pekerjaan saya. Perhatikan baik-baik, apakah saya sudah mengambil tas Qian Kun semua orang?
Dari beberapa orang. Lalu mengapa milikmu diambil sementara yang lain baik-baik saja? Terkadang kamu harus mencari alasanmu sendiri. Ngomong-ngomong, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengambilnya kembali. Kata Chu Feng. Beberapa token muncul. Meskipun token ini tidak mengandung kekuatan setingkat dewa, mereka lebih dari cukup untuk menghadapi mereka yang berada di alam dewa sejati. Tetapi orang-orang itu tidak tahu kekuatan apa yang ada di token ini. Bagaimana jika token ini lebih kuat? Jadi meskipun mereka tidak mau melakukannya, mereka tetap tutup mulut. Adapun perampokan tas Qian Kun yang dilakukan Chu Feng, itu memang perampokan selektif. Mereka yang dirampok adalah mereka yang pernah mengikuti sekte jiwa merah sebelumnya yang menghina diri mereka sendiri, atau yang mencemooh diri mereka sendiri. Chu Feng mengumpulkan semua harta karun dan tidak membagikannya kepada Qin Xuan dan lainnya. Lagi pula, tidak semua orang dapat menanggung harta karun ini. Jika Anda menerimanya hari ini, Anda pasti akan mendapat pembalasan di masa depan. Chu Feng hanya bisa mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Teman kecil Chu Feng, bisakah kamu melakukannya jika kamu tidak merampokku? Pada saat ini, Zhao Laoba berbicara, karena Chu Feng tidak merampas aura merahnya. Senior, jangan khawatir, itu tidak akan terpengaruh. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Selama itu tidak mempengaruhimu. Tapi jika itu terjadi, kamu bisa menghilangkan kesombonganku. Aku sebenarnya tidak peduli. Pada saat ini, suara kuno datang dari kedalaman langit berbintang yang gelap. Duel sudah berakhir. Orang dengan kinerja terbaik akan diberi hadiah. Begitu. Suara kuno terdengar, seberkas cahaya terbang keluar dari gerbang penghalang tinggi di langit berbintang dan mendarat di Chu Feng. Apakah ini? Chu Feng terkejut. Dia menemukan sesuatu yang ekstra di dantiannya. Itu sepotong besi. Ada mantra kuno yang rumit terukir di atasnya. Namun yang pasti, potongan besi itu sendiri sudah sangat tua, mungkin berasal dari zaman dahulu kala. Tepat ketika Chu Feng ingin mengamati dengan cermat, dia menyadari bahwa langit berbintang mulai bergetar. Jadi, dia dengan cepat memproyeksikan kesadarannya kembali ke dunia nyata. Saya melihat gerbang penghalang muncul di atas platform kompetisi dan di tengah-tengah dua platform kompetisi. Gerbang penghalang itu tidak terlalu besar, tapi berisi kekuatan yang kuat. Begitu muncul, terdengar semburan ratapan. Beberapa sosok tersedot ke dalam gerbang penghalang satu demi satu seperti daun yang digulung. Mereka yang tersedot dari kancah kompetisi masa kini semuanya adalah junior. Orang-orang yang tersedot dari platform kompetisi kuno semuanya adalah generasi tua, dan hanya Zhao Laoba yang masih berdiri di sana. Tidak ada yang terkejut. Aura merah di tubuh mereka semuanya telah dijarah, dan mereka tidak dapat memasuki gerbang penghalang yang tinggi di langit berbintang, jadi mereka secara alami tersingkir. Ketika sekte jiwa merah dan yang lainnya semuanya tersedot ke dalam gerbang penghalang, meskipun gerbang penghalang tidak menghilang, kekuatan isap yang menakutkan juga berhenti menghilang. Saat ini, mata semua orang terfokus pada platform tinggi di tengah platform kompetisi. Saat ini, semua orang bisa merasakan arogansi merah di tubuh mereka bereaksi keras dengan platform tinggi. Sesuai perintah, naik ke panggung satu per satu dan buka tangganya. Suara kuno terdengar lagi, dan angka kuno muncul di aura merah orang. Meski angka-angkanya sudah tua, namun secara kasar orang bisa membedakannya. Jumlah Chu Feng dan Jie Tianran sama-sama satu. Melihat ini, Chu Feng berdiri tegak dan melompat langsung ke platform tinggi. Pada saat yang sama, tubuh Jie Tianran bergoyang dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di platform yang tinggi. Begitu mereka berdua berdiri kokoh,
Api merah mulai bergerak cepat ke seluruh tubuh mereka, dan kemudian mengalir ke platform tinggi. Saat ini, langit berbintang mulai bergetar hebat. Namun segera, mata orang-orang terfokus pada platform tinggi tempat Jie Tianran berada. Tangga muncul di platform tinggi tempat Jie Tianran berada, tetapi tangga itu tidak sederhana. Tangga itu sebenarnya terjerat dengan 7 warna, yang sangat indah dan bahkan lebih mendominasi. Namun setiap spiritualis dunia dapat merasakan bahwa di antara ketujuh warna tersebut juga terdapat 7 macam aura, yang merupakan aura dari 7 dunia roh. Meski tangganya kecil, 7 arogansi yang mendominasi mulai menyebar dan segera memenuhi langit berbintang. Perkiraan kasarnya adalah cakupan areanya sebanding dengan bidang bintang. Tentunya ini telah membentuk sebuah visi, dan ini merupakan visi yang luar biasa. Saat penglihatan itu muncul, tangga segera dibangun, memanjang langsung ke gerbang pesona jauh di langit berbintang.